لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bapak, Ibu-ibu, jamaah keluarga besar kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita diikat dengan rasa keakraban, rasa persaudaraan, rasa ukhuwah untuk melanjutkan kegiatan kita dengan melaksanakan kajian subuh ini. Ini mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan, dijanjikan Rasulullah SAW akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi sebuah ukhuwah, sebuah komunitas pertemuan yang diikat dengan rasa cinta karena Allah, untuk bersama-sama bertekad untuk taat kepada Allah, kemudian bersama-sama bertekad untuk berdakwah di jalan Allah yang didasari dengan perasaan itsar. Itsar itu artinya sebuah persaudaraan, ukhuwah yang ada perasaan lebih mendahulukan saudaranya untuk urusan dunia. Tingkatan paling tinggi dalam ukhuwah itulah ihtisab, Bapak Ibu. Jadi rasa ukhuwah, rasa persaudaraan yang paling tinggi itulah ihtisab, lebih mendahulukan kepentingan saudaranya untuk urusan dunia. Ihtisab yang paling rendah itu tidak pernah berburuk sangka kepada saudaranya. Itu tingkatan terendah. Jadi tingkatan paling tinggi itulah dia mendahulukan saudaranya untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan kayak gini ini, monggo sampean dulu aja. Untuk urusan materi dunia itu dia lebih mengutamakan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Tingkatan paling bawah, paling rendah, tidak-tidaknya rasa besar kita kepada saudara kita adalah tidak pernah kita merasa berburuk sangka kepada saudara kita. Itulah insya Allah yang akan menyelamatkan kita ya, dalam kehidupan kita di alam berikutnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sebuah majelis semacam ini, beliau menyatakan sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Setelah itu betul-betul datang seseorang yang mukanya basah, rambutnya jenggotnya basah, sederhana banget orang itu, nyangking sandal gitu. Terus berikutnya pertemuan kedua lagi Rasul mengatakan begini lagi, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Lagi-lagi yang datang orang itu lagi yang dikatakan itu. Kemudian yang ketiga kalinya, pertemuan yang ketiga kalinya Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Coba orangnya masih hidup di dunia, sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Orang itu lagi yang datang. Ada salah seorang sahabat yang penasaran banget, apa sih amalan orang ini sehingga sudah mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Penasaran sahabat ini, kemudian dia nyamar. Itulah sahabat-sahabat zaman Rasulullah SAW itu, kalau melihat satu kebaikan, apalagi sudah orang itu dijamin masuk surga, cemburu banget rasanya. Pingin banget tahu apa sih amalannya untuk menirunya. Maka kemudian dia menyamar, dia mengatakan, datang ke rumah orang tadi itu, saya ini sedang ada masalah dengan orang tua saya. Boleh nggak saya nginep di rumah Anda 3 hari saja?
untuk untuk menyelidiki apa sebenarnya amalan orang ini kok sampai dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Silahkan 3 hari 3 malam minum ya di rumah orang ini. Diperhatikan amalan hari-hari yang sama biasa aja. Kadang malam tinggal sholat tahajud gitu, biasa aja. Sampai penasaran yang ketiga 3 kalinya ngaku ya. Sampai itu tak bahasa kita ya. Ketika dalam majelis Rasul mengatakan bahwa sampai dijamin masuk surga. Saya datang ke sini ini sebenarnya saya gak ada masalah di neraka Allah. Saya cuma ingin mengetahui apa sebenarnya amalan istimewa yang Anda lakukan sehingga Anda sampai mendapat jaminan masuk surga. Kata ya indah, yang antum yang sampai lihat ya begini saya ini amalannya enggak. Ya, biasa kayak yang lain-lainnya gitu. Mungkin kayak Pak Sodirin gitu. Biasa saja. Sampai kemudian si sahabat yang mencari informasi ini, kok cuma begitu aja. Ketika hendak pulang, dipanggil, kembali sini. Kata si calon penghuni surga tadi, kembali sini. Ya, ada satu yang saya itu nggak pernah berburuk sangka kepada saudara saya. Oh, itu yang saya nggak bisa. Itu yang kami berat. Kelihatannya sepele banget. Kata si calon penghuni surga, saya nggak pernah menaruh buruk sangka kepada saudara saya gitu, sahabat saya, nggak pernah. Kata si sahabat itu, ini rupanya yang kelihatannya sepele tapi wabotnya bukan main gitu. Insya Allah Pak, kita berupaya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah, dalam sebuah ikatan persaudaraan itu didasari dengan itsar. Itsar yang paling tinggi mendahulukan saudaranya untuk urusan dunia. Ya. Bahkan ketika perang Mu'tah pernah terjadi, ya, itu 3 orang yang sekarat. Ya, para sekarat. Ketika mereka membutuhkan air, ada yang sehat, pejuang yang sehat memberikan air, dikasihkannya air. Apa kata dia? Kasihkan, dia lebih butuhkan. Sama-sama terluka ya orang 3 ini butuh air. Kasihkan dia saudara kita yang lebih membutuhkan. Dibawanya ke sana, dikasih air ini. Kasihkan dia lebih membutuhkan. Dibawa ke sana, yang itu masyarakat kasihkan ini lebih butuhkan. Begitu dibawa di sini sudah wafat, sudah syahid. Dibawa sudah syahid, dizawakan syahid. Masya Allah. Kayak dongeng aja kalau kita dengan para sahabat, kisah para sahabat lainnya. Ya Allah gak aneh. Tapi begitulah kenyataannya. Kita lebih mendahulukan kepentingan saudaranya untuk urusan dunia. Ini kadang-kadang ngantri bensin aja udah gak mau kalah kita. Ngantri bikin KTP aja kalau bisa kita lebih duluan gitu. Selai kertas saja. Kalau kita gak peduli dengan saudara kita. Nah, ini insya Allah yang kita tanamkan, bagaimana kita terbentuk ukhuwah rasa persaudaraan kita yang terbentuk dengan ruh-ruh yang menyatu, yang disatukan oleh Allah, dipertemukan dengan rasa cinta karena Allah, kemudian dasari dengan cinta karena Allah, kemudian bersama-sama untuk taat kepada Allah, bersama-sama untuk berjuang di jalan Allah. Ini disebut dengan bertemu dan berpisah karena Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah bertemu dan berpisah karena Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk tahun 2024. Saya nggak peduli tahun ini tahun apa, semua waktu itu milik Allah, diberikan kepada manusia. Kita nggak peduli apakah ini tahun segala macam. Ya. Bagi kita waktu adalah wasilah atau sarana bagi kita untuk muhasabah, itu yang paling penting. Jadi ayat yang kita bacakan tadi di Quran surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu 59. Quran surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, materi kajian kita pagi ini untuk muhasabah. Dengan bergantinya waktu, bergantinya tahun dari tahun 2023 menuju ke 2024 ini. Sebenarnya bukan hanya pergantian tahun, dari pergantian hari ke hari, bulan ke bulan dan seterusnya. Kita senantiasa dihadirkan untuk bermuhasabah. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Jadi yang dikatakan hari esok di sini adalah akhirat. Ya, ada dua Pak ya. Jadi hari esok itu ada jangka pendek di dunia ini, masa tua kita. Tapi lebih utama adalah apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok itu adalah hari akhirat. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari akhir. Ada berapa ayat nanti kita jadikan sebagai panduan bagi kita untuk muhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita. Yang pertama adalah kita mengacu pada Quran surat Al-A'raf 34. Ya. Al-A'raf 34. Surat 7 34. Kemudian yang kedua nanti Quran surat Ali Imran ayat 185. Dan yang terakhir kita menuju pada Quran surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu surat yang ke 46 ayat 15 dan 16. Ini rujukan-rujukan ayat yang akan kita jadikan sebagai referensi bagi kita untuk kajian pagi ini. Hendaklah setiap diri ini, setiap kita ini memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Kita semua yakin sebagai orang beriman, yakin betul Pak Bu bahwa Allah nyatakan walikuli umatin ajal. Setiap umat itu sudah ditetapkan ajalnya. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, jadi kalau sudah waktunya datang ajal itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Quran surat Al-A'raf ayat 37. Setiap umat itu ditetapkan ajalnya oleh Allah. Sebagai orang beriman kita yakin betul bahwa ajal kita ini sudah ditetapkan. Batas waktu kita sudah ditetapkan, Pak. Ya. Artinya dengan bergantinya tahun ini berarti bertambah jumlah usia kita bertambah, betul nggak? Yang otomatis jatahnya pasti berkurang itu. Yakin nggak Pak Bu kalau usia kita ini sudah ditetapkan oleh Allah jumlahnya? Penciptaan manusia itu dalam bentuk nutfah kata Rasulullah SAW. Nutfah itu pertemuan antara sperma dan ovum, Pak Firman. Sperma dan ovum. 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. 40 hari berikutnya ditiupkan ruh ke dalamnya. Sambil ditetapkan 4 perkara. Salah satunya adalah ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nari wa tazana faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini 185 dari Ali Imran. Ali Imran 185. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Pasti mengalami mati. Setiap kita ditetapkan tadi. Artinya ketika bertambah waktu, berganti waktu, itu berarti bertambah jumlah usia kita yang otomatis berkuranglah jatah usianya. Makin berkurang sendiri. Jadi bergantinya hari, bergantinya tahun ini kita makin dekat dengan kematian, bukan makin jauh, makin dekat dengan kematian kita ini. Bukan makin jauh. Ngono kok ya seneng-seneng loh ya. Lalu makin dekat dengan kematian lah kok ya joget-joget aneh.
Hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Allah Akbar. Makin dekat, sadari ini, pahami ini, sadari ini. Yakin atau enggak yakin itu pasti. Ya, bahwa kita ini makin dekat dengan kematian. Allah nyatakan itu. Di Quran surat Ali Imran. Ali Imran itu surat yang ke-3. Surat 3 ayat 185. Ya. Nah ini sebagai rujukan berikutnya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Segala yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalmu. Barang siapa? Ini. Yang ini yang penting banget, dari sini kita mulai muhasabahnya. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka, bebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang besar. Ini yang disebut dengan sukses, Pak Bu. Sukses. Jadi makna sukses yang sebenarnya adalah kalau kita bisa bebas dari neraka masuk ke surga, itu baru dikatakan sukses. Kali ini kita belum sukses Pak hidup ini. Belum sukses kita. Kalau kita nanti bisa masuk ke dalam surga, kita bebas dari neraka, maka itulah disebut dengan sukses. Kang Mongko, apa itu Kang Mongko? Bahasa apa Kang Mongko itu? Apa maksud dari Kang Mongko itu? Bahasa Indonesianya Kang Mongko itu apa? Kang Mongko itu apa? Ada enggak? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tak seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan mendatangi neraka. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Quran surat Maryam itu 19. Maryam itu 19, ayatnya yang ke-70 ya. Ada itu. Kang Mongko, apa Kang Mongko? Bola pokoknya Kang Mongko itu apa? Maksudnya bahwa setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Bu, setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Itu sudah menjadi kita nggak bisa dihindari lagi. Quran surat Maryam ayat yang ke-71. Maryam itu 19. Quran surat Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali pasti akan mendatangi neraka. Kata mendatangi ini kata ulama, ada yang menafsirkan kata mendatangi ini melihat. Berarti kalau dia akan melihat, baik seorang pun di antaramu pasti akan melihat neraka. Jangan sepelekan Pak, melihat neraka itu. Yubassarunahum yawaddul mujrim mulatadzi min adzabi yaumi idzin bibani. Dan orang-orang yang berdosa itu saling melihat. Ketika dia melihat neraka itu, ingin sekali menebus dirinya dengan anak-anaknya. Kalau bahasa kita kan bahasa, biar anakku masuk neraka asal aku jangan. Itu baru melihat saja Pak. Saking ngerinya dia melihat neraka itu, Bu, biar anakku masuk neraka asal aku jangan. Sampai begitunya. Dia berani mengorbankan apa saja, yang penting dirinya gak sampai masuk neraka. Ada yang mengartikan bahwa kata mendatangi di sini diartikan dengan melihat. Ada yang diartikan kata mendatangi di sini adalah melewati. Kalau diartikan dengan melewati, berarti tak seorang pun di antara kita semua pasti akan melewati neraka. Pasti akan melewati neraka.
di sini adalah memasuki. Nyemplung. Kamu kok lagi Pak Sri? Kamu kok. Jatuhnya benda dari atas sampai ke dasar neraka itu lamanya sampai ke dasarnya itu 60 tahun baru sampai. 70 tahun baru sampai. 70 tahun baru sampai dasar neraka. Tak seorang di antara kita semua pasti akan memasuki neraka. Bagi kita nggak masalah apakah melihat atau melewati atau memasuki, nggak masalah. Yang penting bagaimana kita bisa selamat dari neraka. Tutup itu. Bagaimana kita bisa selamat dari neraka. Maka ayat selanjutnya Quran surat Maryam ayat 72 ini berkelanjutan dengan summa nunajjil ladzina taqawna zalimina fiha jizya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim itu terbenam berlutut di dalam neraka. Jadi kemudian bagi kita nggak masalah apa melihat, mendatangi, melewati atau memasuki. Yang penting bagaimana kita bisa selamat dari neraka itu kemudian masuk ke dalam surga. Ini muhasabah kita. Nah, tentu kita perlu solusi. Apa yang harus kita lakukan? Maka masuklah kita Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 ini sebagai solusinya. Saya bacakan ayatnya di Quran surat Al-Ahqaf ayat 40 surat 46 ayat 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian ayat yang ke-16-nya ya ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapitnya itu selama 30 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan bagaimana kewajiban kita kepada kedua orang tua. Dikasih tahu oleh Allah betapa susah payahnya ibu kita mengandung sampai melahirkan sampai menyapitnya itu 30 bulan. Jadi mengandungnya 9 bulan, kalau mau menyempurnakan persusuannya, menyusui anak-anaknya itu sampai 2 tahun, kan berkisar 30 bulan. Maka hatta ketika anak itu ya, ketika anak hatta wa idza balagha hatta idza balagha hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Maka ketika anak itu usianya sudah 40 tahun, ada di sini yang usianya sudah 40 tahun? Maka perlu perhatikan betul ini. Yang usianya sudah 40 tahun, perhatikan betul nih. Jangan sampai lewat. Saya berharap betul ya, Bapak Ibu, yang usianya sudah mencapai 40 tahun, dihafal ayat ini. Kalau andaikan kesulitan kita menghafalnya, dipahami ayat ini. Isinya nanti kita amalkan. Kalau bisa sempurna kita menghafalnya, doanya ini kita hafalkan, kemudian kita jadikan doa harian. Setiap hari kita doakan Allah. Andaikan kita kesulitan untuk menghafalnya, perhatikan betul apa isi daripada ayat ini. Hatta idza balagha asyadu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga ketika anak itu sudah usianya 40 tahun, maka dia berdoa. Dia berdoa, qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Tuhanku, berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur, berikan aku petunjuk supaya aku bisa bersyukur ya terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku dan sampai kepada kedua orang tua.
Wa an a'mala solehan tardahu aslih li fitriyati. Dan berikan aku pula kemampuan untuk bisa beramal soleh yang pahala itu mengalir sampai ke anak cucuku. Yang kedua, ini tubatu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Taubat. Wa ini minal muslimin. Dan aku termasuk orang muslim. Jangan tinggalkan keislaman kita sampai ajal merenggut nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalau dalam ayat lain. Artinya apa? Istiqomahlah kita, ya, yang semua yang sudah usia sampai 40 tahun, perhatikan dulu. Istiqomah tetap jadi orang Islam sampai mati. Jangan bosan jadi orang Islam, bahasanya gitu. Ayolah, kemudian di ayat yang ke-16-nya Allah janjikan, ulaikal ladzina tataqabbalu anhum, ya, itulah orang-orang yang kami terima, ya, ya. Ulaikal ladzina tataqabbalu anhum ahsana ma amil. Itulah orang-orang yang kami terima amal-amalnya. Wa natajawazu an sayiatihim, dan orang-orang yang kami ampuni kesalahannya. Ya. Fi ashabil jannah, yang dimasukkan ke dalam surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu sudah menjadi janji yang dikasih di depan Allah SWT. Jadi ayat 15 ini mengajarkan kepada kita tentang 4 amalan kita. Janjinya ayat 16 ini, itulah orang-orang yang nantinya akan diterima oleh Allah kebaikan-kebaikannya, dan kemudian diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka masuklah itu dan sukses namanya. Jadi solusinya, sukses itu amalkan Quran surat 46 ayat 15-16. Dengan ayat ini sudah selesai Pak, hidup kita sudah sukses kita. Jadi kalau kita bisa mengamalkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, sukseslah hidup itu. Kenapa? Sukses itu kata Allah di Ali Imran 185 itu, kalau kita bisa bebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Ditutup dengan ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu, yang memalsukan saja. Nah, jadi ayat ini mengingatkan Pak, kalau sudah usianya 40 tahun, wajib hukumnya punya 4 amalan ini. Ya, pertama, jadi orang yang bersyukur. Kemudian punya amal soleh. Yang amal soleh itu pahalanya ngalir terus sampai ke anak cucu kita. Kemudian jadilah orang yang bertobat. Kemudian istiqomah dalam keislaman. Ini proyek besar kita, Pak. Proyek besar kita adalah 4 amalan ini. Bagaimana kita mencapai 4 amalan ini? Ini nggak mudah nih. Enggak mudah. Ya. Nanti kita kalau ada waktunya kita bahas, ya, bagaimana definisi syukur, kemudian amal saleh yang mengalir pahala, kemudian taubat muslim. Insyaallah kita kalau sampai waktunya nanti kita lanjutkan. Atau mungkin silakan ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar apa yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa muhasabah, bergantinya waktu, muhasabah. Ya. Introspeksi diri, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Ingat, setiap kita sudah ditetapkan ajalnya, dan kita semakin dekat dengan kematian. Ojo senang-senang terus. Ya. Jangan terlena bahwa kita semakin dekat dengan ajal. Sibukkan, ya, yang usianya sudah 40 tahun ke atas, sibukkan dengan urusan-urusan tentang akhirat. Lebih sibuk tentang urusan akhirat. Yaitu dengan mengamalkan surat Al-Ahqaf 15 ini. Isinya, kalau seandainya kita sulit untuk menghafal tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sulit banget bagi kita untuk mengamalkan atau menghafalnya itu, pahami dari isinya. Isinya ternyata Quran surat itu adalah isinya pertama bersyukur, kemudian mengajarkan supaya kita beramal soleh,
yang pahalanya bisa mengalir sampai ke anak cucu. Kemudian supaya kita bertobat, supaya kita istiqomah jadi orang Islam. Saya merasakan, kita semua merasakan insya Allah, doa itu ketika kita baca kemudian kita tahu maksudnya itu lebih berkesan. Doa itu nggak usah panjang-panjang, amin, nggak usah. Kita tahu maksudnya itu lebih berkesan walaupun pendek. Dan doa itu sudah benar-benar sahih. Kenapa? Kita dapatkan itu dari Al-Quran. Wah, silakan mungkin ada pertanyaan, komentar atau tambahan-tambahan dari apa yang saya sampaikan. Sambil diminum, Pak. Ibu sambil diminum. Silakan, Pak. Doa itu diatur bahasa kita, bahasa. Iya. Hanya yang tidak boleh diganti dengan bahasa lain itu adalah sholat. Ya. Jadi dalam ritual ibadah kita dalam Islam ini, satu amalan yang tidak boleh diganti dengan bahasa lain itu adalah sholat. Yang lain silahkan. Ya. Berdoa. Memang sholat itu kan bagian daripada doa juga. Tapi satu untuk sholat ini jangan sekali-kali kita ganti dengan cara atau dengan bahasa-bahasa lain. Yang lain silahkan. Ya mungkin kita kesulitan untuk menghafalnya dari ayat-ayat ini, kita tahu maksudnya. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku pertolongan ya Allah, supaya Kau berikan kemampuan untuk menjadi orang yang bersyukur, supaya aku menjadi orang yang bisa mempunyai amal soleh, alir terus bisa. Gitu. Jadi mudah sekali misalnya. At-taisir warahul syarat, mengangkat kesulitan, memberikan kemudahan dalam Islam. Tapi untuk sholat jangan macam-macam. Kemudian dibikin dengan cara yang lain atau bahasa-bahasa yang lain. Begitu Pak. Mudah saja sebenarnya. Allah. Yang lain silakan. Kalau kita baca artinya aja Pak, enggak sebenarnya enggak. Ya boleh saja itu. Ya. Tapi tadi ya untuk doa yang bersifat umum semacam ini. Tapi kalau untuk khusus sholat tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lain selain dari bahasa yang sudah ditetapkan. Begitu. Silakan. Kan kita nggak semua kita punya kemampuan untuk bisa menghafal ayat ini. Tapi bermaksimal dulu ya, maksimal dulu, berusaha dulu. Ya. Jangan langsung ngambil ya yang ringan. Begitu Islam itu mengajarkan begitu. Contoh misalnya begini, contoh lain. Ada di surat Al-Mujadilah itu menzihar istrinya. Menzihar itu dia mengatakan orang itu mengatakan kamu itu seperti punggung ibuku gitu. Artinya dia merasa haram untuk mensetubuhi istrinya. Itu sudah kena denda. Ada namanya hukuman buat dia. Yang pertama apa? Orang itu yang mengatakan tadi itu, seorang suami yang mengatakan menziar tadi itu dihukum dengan apa? Dia harus membebaskan budak. Kalau dia nggak sanggup, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak sanggup, maka dia harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Orang itu nggak boleh langsung ngambil yang ketiga. Aku aja ngambil opsi ketiga dengan memberikan makan fakir miskin. Nggak boleh. Ambil yang pertama dulu, bebaskan dulu budak. Nggak punya duit, saya nggak mampu. Nah, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga, baru yang ketiga. Nah, kita ambil opsi yang paling utama dulu. Hafalkan dulu, berusaha dulu. Ya, kalau kita nggak bisa, baru ambil yang Allah. Baru di situ la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan berikan beban kepada hambanya yang tidak sanggup untuk memikul. Begitu Bu. Allah. Kita lanjutkan sedikit supaya kita mudah. Lantas bagaimana bukti syukur itu? Kita akan mudah saja. Syukur itu dibuktikan dengan 3 hal. Pertama, ucapan. Alhamdulillah. Mudah ya? Mudah alhamdulillah. Tapi nggak semua orang sanggup ini. Banyak di dunia ini orang yang nggak sanggup mengucapkan kata alhamdulillah. Nikmat wa in ta'udu nikmat Allah la. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu enggak terhitung jumlahnya. Di dalam diri kita saja Pak. Dalam diri kita ini, organ tubuh kita ini, satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini enggak sebanding dengan nilai nilai ibadah kita Pak. Saya pernah ngobrol sama orang di rumah sakit BW itu. Orang itu karena gagal ginjal dia harus cuci darah 2 pekan sekali Pak. 1 pekan 2 kali Pak. 1 minggu 2 kali dia cuci. Ini kalau pakai biaya umum, sekali cuci dia 250.000 itu. Dan itu dilakukan sampai dia meninggal. Cuci darah.
Oh, betapa nikmat ini ya Allah, luar biasa. Jadi kalau orang nggak pernah mengucapkan kata alhamdulillah, saking banget Allah. Dan itu banyak orang nggak pernah mengucapkan kata alhamdulillah. Kalau yang sudah rajin sholat, sudah taat sholat, sudah istiqomah di sholat, sudah pasti alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat itu wujud daripada rasa syukur kepada Allah. Karena dia sudah mengucapkan salah satunya tadi berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, perasaan. Nikmat itu pemberian Allah. Yakin Pak Bu bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah. Bukan hasil kerja keras kita, bukan. Bukan karena kecerdasan kita, bukan. Kalau hasil kerja keras, harusnya yang punya mobil banyak itu orang yang tiap hari kerjanya banget, pagi siang sore malam. Buktinya kerjanya nggak keras-keras amat, hartanya berlimpah. Nikmat itu pemberian Allah, Pak. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau nikmat itu karena kecerdasan kita, tentu orang yang paling pintar itulah yang paling banyak nikmatnya. Tapi ternyata enggak juga. Orang yang buta huruf, yang enggak pintar-pintar amat, kadang-kadang malah berlimpah hartanya, ada juga. Betul-betul nikmat itu pemberian Allah. Nabi Sulaiman, Pak, Nabi Sulaiman itu diberikan nikmat yang enggak akan diberikan lagi oleh Allah kepada orang-orang setelahnya. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi li bani Hashim. Ini semua adalah pemberian Tuhan. Ini orang tawadhu banget Nabi Sulaiman. Diberikan nikmat yang begitu besar banget, yang enggak akan diberikan lagi kepada orang-orang setelahnya. Pengakuan beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, ini semua pemberian Tuhanku untuk memuji diriku. Apa aku bersyukur, apa aku bersyukur. Itu syukur namanya. Beda dengan si Qarun yang hartanya juga berlimpah. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatan ilmu. Jadi itu kufur, bedanya. Orang yang bersyukur, dia meyakini nikmat itu pemberian Allah. Pertama mengucapkan, yang kedua meyakini bahwa nikmat itu pemberian Allah. Supaya kita jauh dari sifat ujub. Bangga diri. Yang terakhir, syukur itu dibuktikan makin bertambah nikmat makin taat. Ini paling berat. Dulu waktu miskin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu sudah kaya, sibuk dengan kekayaan. Misalnya sempat ngaji meneh, wis gak sempat ke masjid lagi, sibuk dengan nikmatnya. Ini namanya kufur. Umur ini nikmat bukan kabur. Berarti seharusnya bertambah umur semakin bertambah taat. Itu syukur ini. Kemudian yang kedua, proyek yang kedua amal soleh. Iza mata berpadaman pertama wilane salasin. Sadaqatun jariyah awil mintafabihi awaladun sarwiyatun lahu. Ini proyek yang kedua. Dari Quran surat Al-Fatihah. Pertama kali sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh. Ini proyek besar banget, Pak. Untuk yang kedua ini saja udah kayaknya beratnya bukan main ya. Bagaimana kita membentuk anak soleh dua besar. Jadi fokus kita pada proyek besar ini. Ya. Pertama, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, selama itu masih dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir walaupun nanti sudah berada di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, memfasilitasi air bersih bisa sampai kepada banyak orang. Siapa yang nggak butuh air? Ketika orang itu mandi, kita dapat pahalanya. Ketika orang itu minum, kita dapat pahalanya. Orang itu wudhu, dapat pahalanya. Orang itu nyuci, dapat pahala. Terus itu pahalanya terus mengalir sampai ke anak, sampai ke kita meninggal. Kemudian anak soleh, apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, ajarkan. Kita semua punya proyek, punya anak, punya cucu di rumah kan? Ajarkan. Nah, kalau makan baca bismillah. Selama dia baca itu saja kelihatan kayak gitu, sepele katanya. Dia baca bismillah waktu makan, kita dapat pahalanya. Dia ajarkan pada orang lain, dapat pahalanya. Mengalir terus sampai kan
Luar biasa, kaget. Kemudian anak saleh yang senantiasa mendoakan. Nangis orang tua di alam kubur, punya anak, doakan saja nggak pernah. Nangis orang tua itu. Nah yang berikutnya taubat. Mungkin ya. Mudah-mudahan di sini enggak. Mungkin di sini dulu mungkin. Makan tahu gunting ngomong 5 ngomong 3 mungkin dulu. Bertobat. Paksa itu Pak. Ya mumpung kita masih ada tempat. Kalau Sami udah berapa kali? Berapa? Wah, kalau semua itu 63 loh. Ini bedanya Pak. Orang yang berilmu itu ya, orang yang berilmu, orang yang kata Rasulullah SAW, mayuridillah berbihi fakih bidin. Kalau Allah tidak menjadikan seorang hamba yang baik, difakihkan dalam agama. Kalau orang fakih agama, orang berilmu, ini walaupun usianya masih di sini, kayak di sini Pak. Iya. Jadi bedanya orang berilmu itu, orang-orang berilmu itu, kalau dia punya ilmu, punya pemahaman agama, walaupun dia masih di sini usianya, udah kayak di sini dia. Tapi kalau orang nggak berilmu, orang nggak agama, walaupun di sini kayak di sini dia. Lihat ya, udah di sini masih joget-joget ya. Di sana masih sebetulnya joget-joget itu loh. Silakan Ibu. Gimana Mas Dewi? Berbakti pada orang tua. Ya. Belum sempat berbakti. Ya. Sedekah itu. Baik, yang pertama maksudnya gitu ya. Pertama tadi, mohon maaf, coba. Pertama, orang itu masih di bawah 40 kan ada. Dia belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sudah usianya masih muda lah katakan ya. Dia belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia meninggal. Gitu. Ya, belum sempat berbakti kepada kedua orang tua ini wajib hukumnya Bu ya. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua ini wajib hukumnya. Berarti kalau dia nggak berbakti, berarti apa dia? Durhaka kan? Durhaka kepada kedua orang tua itu berarti dosa besar. Ini perlu kita perhatikan. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Allah mensejajarkan ya perintah berbakti kepada kedua orang tua itu dengan menjauhi kesyirikan. Artinya apa? Durhaka kepada kedua orang tua itu adalah bentuk dosa besar. Pertama begitu. Nah, bagaimana ketika seorang anak dia belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia meninggal, anak itu maksudnya orang tuanya meninggal. Oh ya, baik, makasih Bu. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada keduanya? Ada, kata Rasulullah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mendoakan, memohonkan ampun kepadanya, kemudian menghormati teman-teman karibnya, teman-teman akrabnya. Bapak ibu kita punya teman akrab, maka ketika mereka datang hormati, jangan dicuekin, jangan disakiti. Kenapa? Nyakiti orang itu sama dengan nyakiti orang tua kita. Bayangkan kalau misalnya teman akrabnya bapak atau teman akrabnya ibu datang ke rumah kita, kemudian kita judes apa judes? Kita jutek banget dengan lain. Sakit gak hati orang tua? Maka walaupun mereka sudah meninggal, bapak dan ibu kita sudah meninggal, kemudian ada teman akrabnya beliau datang ke rumah kita, maka hormati mereka, perlakukan sebaik mungkin. Yang ketiga, jangan memutuskan tali silaturahim atau hubungkan tali silaturahim yang hanya kalian dapatkan dari keduanya. Artinya apa? Tali rahim yang kita dapatkan dari bapak dan ibu kita itu ya kakak, adik itu. Jangan putuskan hubungan
tali persaudaraan kita dengan kakak, adik kita atau bibi kita. Kenapa? Itu yang hanya kita dapatkan dari mereka itu tali rahim. Kalau ini kan tali silaturahmi kita dapatkan melalui PCM ini. Tapi bapak, kakak, adik, paman, bibi, mbah, itu kan kita dapatkan dari bapak dan ibu kita. Jangan putuskan tali rahim kita kepada mereka. Itu cara kita berbakti kepada apa tadi teman? Mendoakannya, memohonkan ampun kepadanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian hormati kedua teman-teman akrabnya. Yang ketiga, yang keempat, jangan putuskan tali rahim atau sambungkan tali kasih kita kepada seseorang yang kamu dapatkan, yang kamu tidak dapatkan kecuali melalui keduanya. Begitu. Itu cara kita yang bisa lakukan. Kemudian dalam hadis lain ada juga mengatakan, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku? Boleh, kata Rasulullah. Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Air. Saya mikir tadi, air. Hadis ini saya mikir, air. Air ini sedekah. Air ya. Ternyata luas banget air itu. Tadi itu kalau kita bisa memfasilitasi air itu dialirkan, kemudian banyak, itu luar biasa sedekah air itu. Begitu Bu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada batas waktu selama kita masih hidup untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Barangkali dulu di masa-masa lalunya anak ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ketika dia menyadari, di sini namanya taubat itu. Apa itu taubat? Itu dilakukan dengan penuh penyesalan dosa-dosanya itu dan dilakukan sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Artinya sebelum sekatul maut masih terbuka kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Tadi yang diajarkan Rasulullah SAW. Nggak usah neko-neko. Tadi dari Rasulullah SAW. Mendoakan, kemudian memohonkan ampun kepadanya. Tapi ingat, selama orang tua kita itu seagama dengan kita, Bu, ini ada batasannya. Ya, jangan sampai kita, mohon maaf, misalnya ada orang tua itu lain agama. Ya. Kemudian kita mendoakan, nggak boleh. Quran sudah Al-Fatihah, nggak boleh. Walaupun dia adalah keluarganya, walaupun dia adalah bapak dan ibunya, kalau lain agama dengan kita, lain akidah dengan kita nggak boleh mendoakan. Begitu Bu. Yang kedua apa tadi? Oh sedekah, ya atas nama sekarang. Banyak. Iya. Boleh nggak? Ya. Boleh nggak kita bersedekah atas nama banyak orang lah katakan langsung ini. Boleh, ya boleh. Kita berdoa ya Allah tolong sedekah ini. Nah pertanyaannya dikabulkan apa enggak? Jangan hanya saya. Saja. Ya. Selama itu tidak melanggar akidah, akidah itu keyakinan, tidak merusak akhlak dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tergantung jumlah uangnya Pak. Gimana? Uangnya banyak boleh bawanya. Iya, boleh insyaallah. Fadilahnya diberikan kepada siapa saja, itu silakan. Itu secara umum, itu yang disebut dengan kita berwasilah dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu enggak terbatas dalam Islam itu. Cuma disebut dengan kata amal soleh, tapi sangat luas sekali pengertiannya. Contohnya 3 orang yang terjebak dalam gua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Khusus ini hanya dilakukan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wafat. Ini wafat ini luas. Wafat itu orang yang punya anak buah sebelum sempat digaji. Ya, kemudian dikumpulkan sampai dia ketemu, akhirnya semua yang gaji kemudian dijadikan sebagai modal, hasilnya diberikan kepada anak. Saking perhatian, orang yang perhatian kepada anak buah ini wafat namanya. Dan yang ketiga, menghindarkan diri dari perzinahan. Ada kesempatan waktu itu untuk melakukan zina sampai kemudian dia nggak mau melakukan. Itu namanya amal soleh itu luas banget. Jadi disingkat dengan satu kalimat amal soleh. Tentunya macam-macam. Allah. Ada lagi Pak? Silakan. Kalau mengenai orang tua dan muslim tadi. Jadi kalau umpamanya mendoakan, kata Bapak tadi kan nggak boleh ya. Selain yang nggak seakidah dengan kita. Ya. Tapi kalau doanya Allah berikan daya kepada. Oh iya. Baik. Dan dia diberikan daya Baik. Ini sebelum saya lakukan, terima kasih Bu ini saya supaya kita. Jadi
Ini tadi saya memang kurang menyebutkan sempurna. At-Taubah 113 itu tidak boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal tadi yang lain akidah dengan kita. Tapi kalau masih hidup boleh, sangat boleh. Ya Allah tolong berikan kepadanya hidayah, itu boleh. Tapi kalau mengucapkan selamat nggak boleh. Ya, kamu masuk Islam dulu baru kita mengucapkan selamat. Begitu. Nah ini tidak diperbolehkan bagi mereka yang sudah meninggal. Karena banyak fenomena, kenyataan kita diundang kita untuk doa bersama dengan mereka, mau saja kita. Ada diundang kenduran, mau juga diundang sama para orang karena tidak paham. Jadi At-Taubah 113. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman dia memohonkan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Meskipun mereka itu jelas bagi kita bahwa mereka itu penghuni neraka. Meskipun mereka itu jelas, nggak boleh. Itu sudah meninggal Bu ya. Jadi nggak diperbolehkan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik, itu nggak boleh didoakan. Bagaimana kalau dia punya hajat ya, hajat apa saja lah misalnya ya, kemudian dia undang kita, yang memenuhi undangannya, selama itu tidak terkait dengan ritual ibadah tidak dipersoalkan. Ya. Misalnya dia pas lagi senang-senang kita diundang untuk makan-makan misalnya kan, nah itu, ya makanan mereka Al-Maidah ayat 5, ya Al-Maidah ayat 5 ya, itu makanan mereka halal buat kita. Makan kita halal buat mereka. Jadi nanti ibu kalau diundang oleh orang-orang non-muslim misalnya, ibu dikasih ayam bakar, ibu ragu-ragu makannya antar di rumah saya, gak apa-apa. Jadi gak apa-apa yang semacam. Yang gak boleh kita ikut campur dalam urusan ibadah. Ya, kalau sudah mencakup masalah ibadah, seperti contohnya bab pengurusan jenazah itu gak boleh. Melayatnya boleh kita. Ada orang yang di luar Islam dia meninggal, kita boleh melayat. Tapi kita tidak boleh mengurusi jenazahnya. Nanti ikut-ikutan pula, kemudian kita mandikan, kita ngapani, kita nyolatkan lagi Pak. Nggak boleh semacam itu. Ada batasan-batasannya. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya dia orang bukan orang Islam, cuma satu-satunya di sini nggak ada yang ngurusin? Ya kita cukup menguburkan saja. Nggak usah dimandikan, nggak usah dikapani, nggak usah disolatkan. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, tetap diurusi, jangan nggak diurusi. Diurusi tapi tidak sesuai dengan agama yang kita anut. Begitu insyaallah. Nah, kalau tahun baru mau ya Pak. Kan kalau tahun baru itu bukan undang-undang gitu. Untuk makan-makan gitu. Nah, boleh nggak kita datang? Kita datang untuk ini tipis banget nih bedanya ini. Ya, saya mau melarang malah enggak melarang tapi tipis. Kalau ibu bisa menjaga niat silahkan, tapi tipis banget Bu. Tipis banget ini. Kalau sampai niat kita salah, berapa kita? Nah, pertanyaannya kan persoalannya kita ini mau tapi nggak enak segala. Ternyata masalahnya nggak enak segala macam itu kan. Kita ini mau cari ridho Allah atau ridho manusia. Saya pernah sampaikan pertanyaan semacam ini banyak ketika saya kasih. Ya. Persoalan cuma satu, kita ini nggak bisa pegang prinsip. Kita nggak teguh dalam berprinsip. Dunia ini akan senantiasa mempermainkan umat yang nggak teguh dalam berprinsip. Sekali kita tidak mau melakukan, besoknya dia nggak akan melakukan lagi. Ini masalahnya kita lunak banget, nggak enak. Kewo perkewo, ya besok datang lagi. Pak Bu, contohnya ini musim pemilu. Kalau bapak ibu nggak mau dikasih amplop sama saluran itu, besok nggak datang lagi nggak? Tapi kalau masih mau nerima, besok datang lagi dia. Gitu. Ya. Nggak bakalan nih datang ke tempat Pak Haji Biman, nggak bakal mau dia, kita udah tahu gitu. Ini kita harus menunjukkan jadi mantas sabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka dia bagian daripada kaum itu. Meniru kaum itu ada dua. Yang pertama dari segi ibadah, yang kedua dari segi tradisi atau kebiasaan. Kita ini kenapa dia tasabuh? Kenapa dia mengikuti satu kaum? Pertama lemahnya iman. Yang kedua nggak teguh dalam berprinsip. Apa bahasa Jawanya mencela-mencela? Kalau kita teguh dalam berprinsip. Ya. Kayaknya kalau Pak Sodirin ditawarin cewek nggak bakalan mau, nggak bakalan datang cewek itu, begitu bahasanya itu. Ini gak kasarnya begitu. Tapi kalau sebenarnya buat tadi datang dia begitu.
Maka sekali-sekali kita harus mulai teguh dalam berprinsip. Ya, stepnya nggak ada. Begitu insya Allah. Jadi orang yang dalam keraguan-raguan, orang yang dalam masih kebingungan menghadapi tahun baru segala macam itu, kebingungan itu. Kenapa? Nggak teguh dalam berprinsip. Jadi sebenarnya boleh nggak kita bakar-bakar? Udah itu nggak kita bahas lagi, udah selesai itu. Karena kita teguh dalam berprinsip. Malam itu, hari itu kita lewati biasa saja sih. Gitu. Malam itu kita lewati biasa saja. Tapi waktu itu malam itu, Pak, malam tahun baru di rumah saya kumpul-kumpul makan-makan. Loh, memang kebiasaan saya tiap malam minggu itu, ya malam Senin itu saya isi kajian di situ kok. Begitu aja prinsipnya. Nggak ada kaitannya dengan tahun baru atau nggak tahun baru. Saya tetap malam Senin itu kajian, saya isi kajian gitu. Bahasanya begitu. Nggak bermasalah semacam itu kan? Ini masalahnya kebingungan karena kita nggak prinsip. Ini harus saya sampaikan masalah akidah masalah. Begitu, tipis banget bedanya. Jadi insya Allah tahun-tahun besok kita sudah nggak istilah kata lagi, boleh nggak ada lagi istilah itu, karena kita sudah prinsip. Begitu insya Allah. Galak banget Ustaznya pagi ini aja. Jadi masalah-masalah itu sudah selesai dengan prinsip tadi itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas bahasanya. Tunjukkan identitas kita. Ini loh saya umat Islam ini begini, begitu. Jadi orang-orang semacam ini sudah dulu kehabisan akal menghadapi Rasulullah dalam menghentikan dakwah Rasulullah. Gimana Muhammad kalau tahun ini aku ikut kamu, cara kamu, nanti tahun besok kamu ikut cara kami. Maka turunlah lakum dinukum. Sebenarnya sudah jelas banget itu anak ayatnya. Tapi kita masih dalam boleh nggak boleh begitu maksudnya. Karena kita nggak berprinsip pada ayat tadi. Kalau sekarang kita nggak mau, tahun depan nggak bakalan datang. Begitu Mas. Gitu. Nah, apakah kita mau cari ridho Allah atau cari ridho manusia? Ingat Bapak Ibu sekalian, andaikan kita tahu betapa mudahnya, betapa cepatnya manusia itu melupakan kita pada saat kita mati, kita nggak bakalan cari ridho manusia. Saya lah. Betapa cepatnya orang itu melupakan kita pada saat kita mati. Sehebat apapun kita, Pak Bu. Setenar apapun kita. Dicintai sebagaimanapun dengan orang itu, betapa mudahnya, cepatnya orang itu melupakan kita pada saat kita mati. Ibu-ibu kalau suaminya mati, sehari nangis subuh, 2 hari udah mulai agak berkurang tuh nangis subuh, 3 hari, lama-lama udah menor lagi tuh udah dia. Betul nggak? Apalagi bapak-bapak Bu. Istrinya meninggal, begitu cepatnya dia melupakan itu. Pertamanya kayaknya jual kayak jauh gitu. Ngurung diri di kamar kayaknya gitu. Orang melihat sambil tengok-tengok mana yang agak klimis gitu kan. Betapa cepat bahasa, betapa cepatnya orang itu melupakan kita. Maka kalau kita sadar betapa cepatnya orang itu melupakan kita pada saat kita mati, kita gak akan cari ridho manusia. Kita hanya cari ridho Allah. Boleh nggak kalau saya melakukan begini, Allah ridho apa enggak gitu bahasanya? Allah rela nggak kalau saya melakukan begini? Itu prinsip begini. Allah. Masih ada? Silakan. Sampai siang lah, jadilah. Kadang-kadang orang termasuk bersyukur nggak, misalnya orang makan gitu, makannya nggak enak. Itu gimana Pak? Di antara bentuk syukur itu ma'aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi orang yang mencacat makan itu masih nggak bersyukur. Kalau nggak suka diam aja. Nggak usah banyak komen, bahasanya begitu. Jadi ya jangankan yang memberi, ini takutnya gini loh Pak Hasan, takutnya kalau yang ngasih nikmat itu dengar kata-kata itu. Takutnya kalau Allah dengar loh. Silakan Pak Hasan ngomong gitu, tapi yang penting cari tempat yang Allah nggak mendengarnya gitu. Sekarang ibu masak disuguhkan, atau inilah kasihnya. Kayaknya nggak enak gitu. Single nggak Bu? Single lah. Khawatirnya kalau ibu-ibu dengar. Khawatirnya. Ini kalau kita ngomong kayak gitu, khawatirnya kalau Allah dengar, khawatirnya gitu loh. Kalau Allah nggak dengar sih nggak apa-apa gitu kan. Maka untuk melakukan itu silakan Bapak mau ngomong gitu, yang penting cari tempat yang Allah nggak dengar. Ketemu nggak itu? Nggak ketemu, sudah. Jangan lakukan itu.
cukup ada Rasul mengajarkan begitu. Ada sesuatu yang Rasul nggak sukai makanan itu, tapi beliau nggak mencacat makanan itu. Ada yang makan itu sangat disukai, nggak berlebihan. Yes, nggak usah begitu pula lah sudah. Ya, saking senangnya dengan makanan itu. Yes, pagi ini dikasih apa ya pemirsa? Wah, yes, nggak usah begitu. Biasa aja kali gitu bahasanya. Jadi nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu yang apa merendah-rendahkan gitu. Nikmati. Begitu insya Allah. Silakan Pak. Mengenai kita tinggal di lingkungan orang yang banyak yang musyrik. Itu atau kita harus bertahan kalau kita nggak bisa mewarnai mereka atau kita pergi dari situ. Ya. Nah inilah kita harus bisa membaca tekstual dan kontekstual. Saya pernah tanyakan ini di Dewan Dakwah. Gimana gudang-gudangnya para ustadz ya, karena di Dewan Dakwah saya merasakan di sana adalah gudangnya para tokoh agama. Bagaimana kalau kita tinggal di suatu tempat, kemudian kita minoritas. Sementara mereka, kalau pas kita bangun masjid, mereka gotong royong tempat kita. Nah, pokoknya apa keperluan kita, mereka selalu saling baiknya kan. Kultur Indonesia ini kan gotong royong kan, dan mereka nggak memberikan masalah kita. Bagaimana? Mereka selalu datang tanpa kita undang, kita bangun masjid, mereka ikut gotong royong masjid. Nah, bagaimana ketika mereka bangun gereja? Kira-kira ikut gotong royong nggak kita? Ayo, tanyaannya. Ketawa semua saja. Maka di sini dibutuhkan yang namanya kontekstual dan tekstual dan kontekstual. Kondisinya bagaimana? Ketika kita lemah ya nggak begitu amat. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, ya, kita nggak boleh menampakkan waktu itu Islam yang Islam nggak bisa begitu. Kecuali Umar bin Khattab ya, beda kalau Umar bin Khattab beda kan, begitu. Nah disitulah ya ada namanya strategi dakwah, fiqh dakwah. Ya, pertama bagaimana nanti ada orang-orang yang memang dalam keadaan terpaksa itu, dalam keadaan terpaksa, insya Allah langsung yang penting hati mereka tidak ridho, hati mereka tidak ridho. Jadi orang-orang yang dipaksa, kemudian kalau memang kita mungkin harus hijrah, yang menjadi hijrah dari tempat itu. Tapi kalau kita hijrah, misi dakwah nggak jalan. Kalau kita punya misi dakwah, lain lagi. Maka kalau kita belajar strategi dakwah, itu ada sesuatu yang kadang-kadang enggak. Apalagi kalau sudah dakwah ke siasat, ke politik, itu sudah kadang-kadang tapi itulah dakwah, strategi dakwah, itu dakwah. Yang kadang-kadang begini gitu, tapi memang itu sebuah strategi untuk dakwah. Begitu insyaallah. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini? Ya, jadi tekstual dan kontekstual. Kalau kondisinya ini enak banget kita ngomong kayak gini karena mayoritas beragama Islam. Bagaimana kalau kita mayoritas kita minoritas di sana sementara mereka sangat baik dengan kita. Apakah kita kemudian harus frontal? Ya, sudah siap-siap kita ya, habis-habisan di sana nanti. Tapi kalau kita punya misi dakwah, ya bagaimana nanti tujuan orang itu bisa mengikuti agama kita ya gitu. Allah. Cukup misalnya ya? Oke, sudah siang waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya ulang lagi supaya nggak kabur apa yang saya sampaikan. Muhasabah, ya, introspeksi. Ya. Hendaknya setiap kita itu memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat kita. Ingat, ajal sudah ditetapkan oleh Allah dan kita ini semakin dekat dengan kematian. Ya. Amalan yang bisa kita lakukan, 4 amalan yang ada pada surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Pertama, tolong kalau bisa dihafal dulu ayat ini, dicatat ayatnya Al-Ahqaf atau surat 46 ayatnya 15. Dibaca, dihafal dari sini. Jadi Rabbi Auzini An-Nasra itu. Kalau bisa, kalau seandainya nggak bisa, dipahami betul isinya. Ternyata isi ayat itulah bersyukur, beramal soleh yang pahalanya mengalir sampai ke anak cucu, kemudian dia segera bertobat. Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu harus punya amalan dan istiqomah dalam Islam. Jangan sampai umur 40 tahun belum punya amalan. Ini wajib hukumnya 40 tahun ke atas harus sudah punya amalan 4 tahun. Allah-alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.